di sini yang paling tinggi yaitu di heteroseksual dan homoseksual. Berarti di sini teman-teman sudah banyak ya yang mengetahui tentang maaf. Jadi di sini bisa terlihat ya, heteroseksual itu yang paling tinggi dibandingkan yang lain-lain seperti homoseksual, IDU, perinatal, tato, dan lain-lain ataupun yang tidak. Berarti di sini teman-teman sudah banyak ya yang mengetahui tentang berarti di sini teman-teman sudah banyak ya yang mengetahui tentang maaf. Jadi di sini bisa terlihat ya, heteroseksual itu yang paling tinggi dibandingkan yang lain-lain seperti homoseksual, IDU, perinatal, tato, dan lain-lain ataupun yang tidak diketahui. Seperti itu ya, jadi lebih baik kita berhubungan yang aman-aman saja ya teman-teman, jangan melakukan hubungan yang beresiko. Bisa di next. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut kepada grafik atau diagram yang akan memperlihatkan bagaimana naik turunnya jumlah kasus dari tahun 2001 sampai 2026. Oke, pada bagian pertama, yakni awalnya sejak tahun 2001, angka kasus terus melonjak naik nih teman-teman. Jumlah kasus yang paling tinggi yang bisa teman-teman lihat pada slide di depan, yakni pada puncaknya atau jumlah kasus paling tertinggi itu ada pada tahun 2017 sampai 2019. Saat itu, garis hijau, teman-teman boleh perhatiin, ada garis hijau, itu paling atas mencapai lebih dari 1.000 kasus. Namun, jumlah kasus langsung turun drastis pada tahun 2020. Teman-teman tahu nggak sih kenapa di tahun 2020 kasusnya turun drastis? Ada yang tahu nggak karena apa? Oke, kita pasti familiar sekali dengan sebuah virus COVID-19 ya teman-teman, yang dimana seluruh dunia itu di lockdown atau kita nggak boleh pergi kemanapun itu. Nah, karena kita dibatasi pergerakannya, dibatasi sosialisasinya, dibatasi kegiatannya, maka tentu saja dari hal itu kita tidak lagi untuk bersosialisasi dengan orang-orang, sehingga tentunya kasus HIV akan menurun gitu. Nah, flashback kembali di tahun itu, kita juga mengetahui bahwasanya angka hanya akan naik turun sedikit di kisaran 800 kasus. Dan terakhir, kita langsung saja masuk kepada tahun 2026. Saat ini teman-teman bisa lihat kenapa grafik pada tahun 2026 ini merosot atau bisa dibilang sangat rendah, karena 2026 ini kan baru berjalan sekitar 7 bulan ya, 6 bulan 7 bulan, jadi otomatis belum semua nih kasus yang ada diketahui oleh pihak yang akan mendata kasus tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya tahun 2020 ini baru berjalan sebagai 7 bulan, sehingga data-datanya belum terkumpul semuanya. Itu. Alright, sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan apa lagi nih? Pada slide selanjutnya, silahkan Kak Adi. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang prinsip penularan HIV yang akan dijelaskan oleh Amara. Silahkan. Oke, jadi sekarang prinsip-prinsip penularan HIV. Nah, sebelumnya yang wajib teman-teman ketahui yang udah dijelasin Chelsea tadi, kalau HIV ini tidak bisa menular melalui hal-hal yang basic ya teman-teman. Ada prinsip-prinsip agar kita tuh bisa tertular gitu. Yaitu ada ESSA. Yang E yang pertama yakni exit ataupun keluar. S yang pertama yaitu sufficient ataupun cukup. S yang ketiga yakni survive. Yang keempat yaitu E ataupun enter. Jadi, virusnya itu harus berhasil dulu keluar dari tubuh teman-teman. Selanjutnya, virusnya harus dalam jumlah yang cukup juga nih teman-teman. Selain dah keluar, habis itu jumlahnya cukup, virusnya juga harus tetap bertahan hidup di luar tubuh teman-teman sebelum masuk ke tubuh orang lain. Jadi, kalau misalnya belum memenuhi prinsip-prinsip ESSA ini, virus HIV
HIV ini belum bisa tertular ke tubuh orang lain ya teman-teman. Jadi jangan panik. Bisa di slide Kak Adi? Oke, jadi adapun beberapa hal yang tidak akan menyebarkan virus HIV itu sendiri. Yang pertama yaitu memakai toilet bersama. Jadi kalau teman-teman ke toilet umum nggak usah panik ya teman-teman, karena udah pasti aman kok. Selanjutnya gigitan nyamuk ataupun serangga. Selanjutnya ada bersalaman, berpelukan ataupun berciuman. Nah di sini nih teman-teman, biasanya banyak banget nih orang-orang yang parno kalau udah ketemu dengan Odif ataupun Oda, mereka pasti kayak nggak mau deket-deket nih, apalagi untuk deket-deket aja nggak mau, ataupun bersalaman, berpelukan ataupun berciuman. Padahal sebenarnya nggak apa-apa kok teman-teman. Selanjutnya ada berenang bersama, berbagi makanan dan menggunakan alat makan bersama, dan juga terpapar batuk ataupun bersin. Semua hal ini tidak akan menularkan HIV ya teman-teman, karena seperti yang dijelaskan Chelsea di awal tadi, cuman beberapa hal yang bisa menyebarkan HIV seperti ada darah, cairan sperma, cairan vagina, dan juga air susu ibu. Jadi teman-teman tidak perlu panik jika bertemu dengan Odif ataupun Oda ya teman-teman. Next slide. Oke, selanjutnya untuk pembahasan ini akan dijelaskan oleh Chelsea ya. Silakan Oke, Amara. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut. Di sini tertulis bahwasanya ada pemeriksaan HIV dan AIDS, ada VCT, dan ada ARV atau antiretroviral. Untuk mengetahui secara pasti apakah seseorang terinfeksi HIV atau tidak, kita tidak bisa hanya melihat dari gejala luarnya aja ya teman-teman. One and only way yang bisa kita lakukan atau yang paling akurat adalah dengan melakukan tes HIV. Di sini ada yang tahu nggak apa nama tesnya? Udah pada tahu ya harusnya karena udah tertulis nih pada layar PT kita, yaitu tes VCT. V, C, dan T. VCT merupakan singkatan dari Voluntary Counseling and Testing. Oke, kita breakdown kembali 3 poin penting yang akan Chelsea jelaskan. Ada V, C, dan T. Poin pertama adalah voluntary atau sukarela. Voluntary itu artinya sukarela. Artinya, tes ini dilakukan atas kemauan diri sendiri, tanpa paksaan, tanpa dorongan dari apapun. Jadi kita menyerahkan diri untuk mau dites. Lebih tepatnya sih kita memiliki keinginan sendiri ya teman-teman, keinginan secara mandiri untuk mengetahui apakah kita terinfeksi oleh virus HIV ataupun tidak. Jadi kita harus memiliki rasa sukarela, kesukarelaan untuk mau tes HIV ini atau tes VCT. Oke, poin yang kedua adalah counseling atau counseling. Sebelum dan sesudah tes, pasien akan diajak untuk mengobrol, berdiskusi, dan berkonsultasi secara private dengan para konselor. Tujuannya sih untuk memberikan edukasi, dukungan mental, sehingga